Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Agustin dari lokal HS3A dengan NIM 1910102055. Yang pertama, minggu pertama sebutkan pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan rangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Minggu kedua, sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di Indonesia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kedua, hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Sistematika hukum dagang yang pertama terkodifikasi KUHD, KUHP Perdata, dan KUHD terdiri dari 2 kitab, yaitu yang pertama tentang dagang umumnya 10 bab. Yang kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dalam pelayanan 13 bab. Tidak terkodifikasi. Pertama, peraturan tentang koperasi. Yang kedua, tentang perusahaan negara, Undang-Undang Nomor 19 PRP 1969. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 1965 tentang koperasi. Sejarah perusahaan dalam KUHD perlu dijelaskan mengenai pasal 2 sampai 5 yang berisi istilah-istilah dan perbuatan perniagaan di Nederland telah dihapus, yaitu Undang-Undang 2 Juli 1934 Nomor 34J tahun 1934 yang mulai berlaku 1 Januari 1935 yang menentukan bahwa seluruh judul satu buku WUK yang memuat pasal 2 sampai 5 tentang pedagang dan perbuatan dihapuskan dan diganti dengan kota-kota perusahaan dan perbuatan perusahaan. Minggu ketiga, jelaskan pengertian penguasa dan kewajiban perusahaan. Penguasa adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh penguasa, yaitu pertama, membuat pembukuan. Kedua, mendaftarkan perusahaannya. Kewajiban perusahaan membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUHD Dagang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Minggu keempat, persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Perusahaan perseorangan merupakan suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang, dan satu orang tersebut yang memiliki tanggung jawab serta konsekuensi untuk membangun usaha tersebut. Yang ketiga, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama persekutuan yang bersama. Yang keempat, persekutuan komanditer. Secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan bermodal untuk terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara 2 orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan perusahaan orang. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan
batas atau PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sedikitnya 51% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan, sedangkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Minggu kelima, pailit merupakan sebuah keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar utang hingga melewati jatuh tempo. Sedangkan PKPU adalah upaya perdamaian yang ditawarkan debitor untuk menyelesaikan utang-utang tersebut agar tidak dinyatakan pailit. Syarat dinyatakan pailit berdasarkan bunyi pasal di atas sebagai berikut: harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit bisa atas permohonan suatu atau lebih kreditornya. Prosedur kepailit dan PKPU. Prosedur kepailit: permohonan kepailitan diajukan pada pengadilan niaga dan sidang pemeriksaan permohonan pailit dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah didatarkan. Hal ini bisa juga melakukan PKPU. Prosedur PKPU: dalam PKPU terdapat 2 tahap, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Jika voting penuh KPU tetap, maka dilanjutkan ke PKPU tetap dengan jangka waktu 270 hari setelah putus. PKPU sementara diucap berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas. Dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utang yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Minggu keenam, pengertian haki adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia terhadap hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual membuat orang lain tidak bisa memaafkan karya orang lain tanpa mendapatkan izin, dan orang yang telah menciptakan karya dari pengertian tersebut. Ruang lingkup HKI. Hak paten adalah hak eksklusif terhadap ide di bidang teknologi dalam sesuatu kegiatan. Hak merek adalah tanda yang dapat dikelompokkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, tata huruf, angka susunan, warna, dan lain-lain. Hak cipta adalah yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu cipta diwujudkan. Desain industri ialah kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis gabungan di antara bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Jangka waktu haki. Pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dihitung sejak tanggal penerima dan tidak dapat diperpanjang. Dua, sedangkan paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Cara perolehan HKI. Pertama, langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di kantor pusatnya yang beralamat di Jalan HR Rasulullah Sal 89 Jakarta Selatan. 2. Melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Minggu ketujuh, pengertian bank dan jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyeluruhkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank dari fungsi bank sentral, bank keuangan memiliki negara yang bertanggung jawab mengatur dan
mengawasi kegiatan lembaga keuangan, bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran bank, perkreditan rakyat atau BPR, kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip sejarah jenis bank dari kepemilikan pertama, bank milik negara atau pemilikan kedua, bank milik swasta nasional ketika, bank milik asing keempat, bank campuran kelima, bank dari status. Pengertian ciri-ciri SSB dan surat yang berharga. Pengertian SSB adalah dokumen yang mempunyai nilai harga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi. Ciri surat berharga: pertama harus memiliki nama, kedua bentuk surat berupa dokumen, ketiga adanya tanda tangan dari pihak terkait, keempat terdapat akta perintah atau janji membayar, kelima terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar, keenam adanya keterangan jatuh tempo.